Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Ya. Uh, Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 April tahun 2021, ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari Selasa ini, alhamdulillah akhirnya Bapak dan Ibu Guru sudah masuk pada mata kuliah kedua, pengembangan perangkat pembelajaran. Ya. Kemudian pada video ini saya ingin memberikan overview-nya, memberikan pengantar terkait dengan mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran agar Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan, khususnya pada program studi pendidikan bahasa Inggris, mempunyai kesamaan persepsi, ya, pemahaman tentang kegiatan pada perkuliahan kedua ini. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan waktu itu ketika mengisi penyegaran pada orientasi yang diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan, izinkan saya untuk menjelaskan kembali ya pengantar tentang perkuliahan pada pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, jadi Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, untuk mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran itu terbagi menjadi 14 hari ya. Menjadi 14 hari, kemudian selanjutnya untuk kegiatannya, untuk kegiatan hari pertama dan hari ketiga itu Bapak dan Ibu Guru akan mengidentifikasi masalah dan rencana aksi. Ya, proses identifikasi masalah dan rencana aksi di sini maksudnya Bapak dan Ibu Guru nanti berusaha untuk mengidentifikasi, ya, menemukan ragam permasalahan yang selama ini dialami oleh siswa, dialami oleh Bapak dan Ibu Guru ketika mengajarkan bahasa Inggris di sekolah masing-masing. Titik penekanannya sekali lagi di sekolah masing-masing. Bagi Bapak dan Ibu Guru yang mengajar di SMP, di SD, SMA maupun SMK, jadi silahkan disesuaikan dengan tempat Bapak dan Ibu Guru semua mengabdi. Ya, jadi itu untuk hari pertama sampai ketiga itu tahapan identifikasi masalah dan selanjutnya rencana aksi. Rencana aksi di sini alternatif solusi pemecahan masalah, alternatif tindakan ya yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru untuk menyelesaikan ragam permasalahan tersebut. Karena waktunya itu ada 3 hari, kita sesuaikan juga dengan tagihan ya berupa 3 dokumen. 3 dokumen perangkat pembelajaran, berarti akan ada 3 masalah, akan ada 3 kasus yang harus dibuat, yang harus dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu Guru para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Itu untuk hari pertama dan ketiga, tadi identifikasi masalah dan rencana aksi. Selanjutnya untuk hari keempat sampai dengan hari ke-9 itu penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Ya, ini 3 kasus atau 3 masalah dari tahapan hari pertama dan hari ketiga sampai hari ketiga. Ya. Jadi isinya itu dari PP, kemudian bahan ajar, kemudian selanjutnya ada LKPD, ada instrumen penilaian, pokoknya semuanya harus lengkap. Dan ada 3 dokumen yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Kemudian selanjutnya hari ke-10 dan hari ke-11 itu akan ada peer teaching ya. Jadi nanti akan ada peer teaching. Pada hari ke-10 dan ke-11 ini nanti selain akan ada dosen pembimbing, nanti akan ada juga guru pamong yang ikut serta ketika Bapak dan Ibu Guru melakukan tahapan peer teaching ya. Jadi nantinya akan ada masukan, akan ada penguatan, akan ada arahan tentunya juga dari guru pamong.
Ya, itu untuk hari ke-10 dan ke-11 peer teaching. Kemudian untuk hari ke-12 ya, hari ke-12 itu hari tahapan refleksi. Jadi kita akan membahas terkait dengan kendala, hambatan, apa saja yang menjadi permasalahan ketika proses delivery learning-nya. Ya, jadi ketika proses teaching and learning, ketika Bapak dan Ibu guru sudah mempraktekkan ya, salah satu dokumen itu pada peer teaching. Ya. Kemudian selanjutnya hari terakhir, hari ke-13 dan ke-14 itu rencana tindak lanjut ya. Jadi rencana tindak lanjut nanti di sini maksudnya sebagai bekal Bapak dan Ibu guru sebelum masuk pada mata kuliah ketiga yaitu pada praktek pembelajaran. Ya, jadi secara umum sekali lagi saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu guru ada 5 tahapan yang akan dilalui, yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti perkuliahan pengembangan perangkat pembelajaran. Tahapan pertama itu tahapan identifikasi masalah dan rencana aksi. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Kemudian tahapan ketiga itu ada tahapan peer teaching. Tahapan keempat ada tahapan refleksi. Dan selanjutnya yang kelima itu tahapan rencana tindak lanjut atau RTL. Ya. Kemudian tadi pada kelompok pertama juga sudah saya sampaikan bahwasanya tahapan-tahapan yang ada pada pengembangan perangkat pembelajaran ini kurang lebih sebenarnya seperti tahapan yang ada dalam penelitian tindakan kelas ya. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru menganalisis apa yang terjadi di dalam kelas, permasalahannya seperti apa, kemudian selanjutnya setelah dianalisis permasalahannya, kemudian Bapak dan Ibu guru berusaha untuk memberikan alternatif solusi ya, memberikan treatment atau tindakan sehingga permasalahan tersebut itu akan bisa diselesaikan ya. Kemudian pada tahapan pengembangan perangkat pembelajaran ini untuk model pembelajarannya itu problem based learning. Problem based learningnya itu pada hari pertama sampai ketiga, tahapan identifikasi masalah. Kemudian selanjutnya untuk yang project based learningnya yang luarannya itu berupa produk itu pada hari keempat sampai dengan ke-9. Jadi masing-masing itu 3 dokumen. 3 dokumen tersebut itulah yang merupakan project, yang merupakan produk dari Bapak dan Ibu guru mahasiswa-mahasiswi PBG dalam jabatan. Ya. Kemudian selanjutnya karena di dalam perkuliahan pada hari pertama ini 35 mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan terbagi menjadi 3 kelompok. Mungkin ada yang masih belum memahami secara utuh tentang konsep perkuliahan, kemudian apa saja yang dilakukan. Jadi nanti saya berharap Pak Arif Wicaksono selaku ketua kelas pada kelas bahasa Inggris itu bisa melakukan sharing ya, share video ini ke semua teman-temannya pada angkatan pertama PPG dalam jabatan. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kelompok lain ke saya. Salah satunya itu menanyakan tentang apakah ada luaran penelitian tindakan kelas, katanya ya. Apakah ada luaran penelitian tindakan kelas pada mata kuliah kedua ini? Saya jawab, jadi tidak ada luaran penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu. Jadi yang saya kemukakan, yang dimaksudkan dengan mirip-mirip dengan PTK, itu maksudnya dalam tahapan proses untuk mendiagnosis masalah, menemukan permasalahan yang ada di ruang kelas yang ada di sekolah tempat Bapak dan Ibu guru mengajar. Jadi bukan nanti Bapak dan Ibu guru kemudian membuat penelitian tindakan kelas, tidak seperti itu ya. Kemudian selanjutnya permasalahan lainnya tentang beragamnya tingkatan sekolah yang ada, para peserta PPG dalam jabatan, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris, karena ada yang dari SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Ya. Jadi untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu dipilih sesuai dengan sekolah Bapak dan Ibu guru masing-masing. Kalau misalnya di SD, silahkan, berarti dokumen perangkat pembelajaran yang akan dibuat nantinya itu harus disesuaikan dengan tingkat sekolah dasar. Begitu juga untuk yang SMP harus sesuai dengan sekolah menengah pertama, begitu juga dengan yang sekolah menengah atas, SMA, dan juga begitu juga dengan yang sekolah menengah kejuruan. Jadi sekali lagi, 3 dokumen pada
mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran ini harus merujuk kepada sekolah tempat Bapak dan Ibu guru semua mengabdi. Karena nanti irisannya ya ketika tahapan pengembangan perangkat pembelajaran ini telah tuntas, maka tahapan berikutnya adalah praktik pembelajaran atau PPL. Dan masing-masing Bapak dan Ibu guru nanti akan melakukan praktik pembelajaran di sekolah masing-masing. Bagi yang mengabdi di SD, akan di SD, SMP, SMA, SMK juga begitu seterusnya. Ya, jadi jangan sampai dipaksakan yang SD itu membuat dokumen yang di SMP dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai dengan tingkat sekolah tempat Bapak dan Ibu guru semua mengabdi. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kelompok ya, kelompok sekali lagi sudah terbagi menjadi 3 ya. Di kelompok pertama itu pengampunya itu saya, kemudian kelompok kedua ada dosen lain, begitu juga untuk yang kelompok yang ketiganya. Jadi masing-masing semua sudah dibagi, akan tetapi poin atau inti dari perkuliahannya itu sebenarnya sama tahapannya, tapi di delivery, dibimbing, diarahkan oleh dosen yang berbeda. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelum saya akhiri, pada kelompok pertama hari ini alhamdulillah masing-masing tadi kita sudah membahas ya tentang proses identifikasi masalah, kemudian selanjutnya merumuskan permasalahan, kemudian memetakan ya data observasi, kemudian selanjutnya ragam alternatif tindakan, ragam solusi, kemudian begitu juga dengan tindak lanjutnya. Jadi mudah-mudahan besok Bapak dan Ibu guru pada kelompok 1 itu tentunya sudah bisa memaparkan, sudah bisa menjelaskan kepada kita semua tentang permasalahan ya, kemudian selanjutnya data observasi, kemudian perumusan masalah, selanjutnya rencana aksi atau tindak lanjut, kemudian ada dilanjutkan dengan keterangan ya. Karena pada hari ini tadi masih banyak yang sepertinya bingung untuk merumuskan data observasi, kemudian selanjutnya proses identifikasi masalah, perumusan masalah, rencana aksi atau solusi, dan selanjutnya keterangan. Jadi mudah-mudahan besok sudah ada semua ya, sudah bisa melakukan tahapan-tahapan itu semua. Karena sekali lagi hari pertama sampai ketiga pada problem based learning ini fokus kita menemukan 3 permasalahan secara umum, kemudian fokus kita pada 3 kasus ya sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah masing-masing Bapak dan Ibu guru para mahasiswa mahasiswi PPG dalam jabatan ya. Kemudian hal terakhir juga saya berharap Bapak dan Ibu guru para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menuntaskan tiap tagihan ya. Tagihan-tagihan yang ada pada mata kuliah kedua ini sudah ada ya di dalam LMS, tinggal dicek semuanya, dan saya berharap semuanya sudah bisa mengakses tagihan-tagihan tersebut sehingga sudah mengetahui apa saja beban lembar kerja, beban dokumen, beban video nanti ketika misalnya peer teaching yang harus dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu guru mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pengantar perkuliahan hari pertama tahapan pengembangan perangkat pembelajaran PPG dalam jabatan angkatan pertama program studi pendidikan bahasa Inggris pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.